Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Dan pemirsa, kita akan langsung melihat konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam untuk mendengarkan klarifikasi Menteri Keuangan terkait transaksi janggal 300 triliun di Kementerian Keuangan. Adanya transaksi di dalam perekonomian, entah itu perdagangan, entah itu pergantian properti, yang ditengarai ada mencurigakan, dan itu kemudian dikirim ke Kemenku supaya Kemenku bisa memfollow up, menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsi kita. 99 surat dari 300 surat tadi ya, adalah surat PPATK kepada aparat penegak hukum dan nilai transaksinya 74 triliun. Jadi dalam ini aparat penegak hukum. Sedangkan ada 135 surat dari PPATK tadi yang menyangkut ada nama Kementerian Keuangan, nama pegawai Kementerian Keuangan. Nilainya jauh lebih kecil karena yang tadi 253 plus 74 itu sudah lebih dari 300 triliun. Jadi saya akan memberikan satu contoh supaya media sedikit memahami yang tadi disampaikan oleh Pak Menko secara baik mengenai definisi pencucian uang dan yang disebut transaksi mencurigakan. Satu surat yang sangat menonjol dari PPATK ini adalah surat nomor 205 /PR.01/2020. Dikirimkan pada bulan Mei, 19 Mei 2020, pas tengah-tengah COVID kita. Satu surat dari PPATK itu saja menyebutkan transaksi sebesar 189 triliun 273 miliar. Bayangkan tadi totalnya 340 dan ini satu surat saja 189,273. Tentu saja karena ini angkanya besar, langsung kita melakukan penyelidikan dan saya minta seluruh pajak, bea cukai untuk melihat surat tersebut dan melihat dan meneliti apa yang menjadi data dan informasi. Disebutkan oleh PPATK ada 15 individu dan entitas, itu perusahaan dan nama orang, yang tersangkut 189,273 triliun tersebut. Ini adalah transaksi 2017 hingga 2019, sebelum pandemi. Ternyata sesudah dilihat surat tersebut, satu faktanya, dari Bea Cukai yang menerima surat langsung dari PPATK by hand melakukan penelitian terhadap nama-nama 15 entitas tersebut. Mereka adalah yang melakukan ekspor, import emas batangan dan emas perhiasan. Dan juga kegiatan money changers dan kegiatan lainnya. Bea Cukai kemudian melakukan seluruh penelitian terhadap 15 entitas itu, umpamanya import barang emas batangan 326 miliar tahun 2017, naik ke 5,6 triliun, 2019 turun drastis ke 8 triliun. Ekspornya 4,7 triliun, 2017 turun ke 3,5 triliun dan 2019 turun ke 3,6 triliun. Dari transaksi itu kemudian dilakukan penelitian dan kemudian dilakukan pembahasan bersama PPATK. Jadi ini kejadian tahun 2020. Sudah ada follow up-nya, Bea Cukai yang menerima data langsung dari PPATK melakukan penelitian. Bulan Mei mendapatkan surat, September dilakukan pembahasan bersama PPATK. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, LHA, kemudian dilakukan follow up. Pada saat yang sama, waktu Bea Cukai mengatakan tidak ditemukan di Bea Cukai adanya kecurigaan, maka pajak masuk.
Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan surat tembusan tadi juga, yaitu yang nomor 205, dan pada saat yang sama PPATK mengirim surat kepada pajak nomor 595. Di dalam surat 595 ini transaksinya lebih besar lagi, yaitu 205 triliun kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan jumlah entitasnya dari 15 menjadi 17 entitas. Maka Bea Pajak melakukan juga penelitian dari sisi pajak dari 2017 hingga 2019. Satu, figurnya pakai inisial SB. Ini di dalam data PPATK disebutkan omsetnya mencapai 8,247 triliun. Data dari SPT pajak adalah 9,68 triliun. Lebih besar di pajak daripada yang diberikan oleh PPATK. Itu pun kita tetap menggunakan data PPATK. PPATK tadi 8,2, pajak 9,6. Karena si orang ini memiliki saham dan perusahaan di PT BSI, kita meneliti PT BSI yang ada di dalam surat dari PPATK juga.